Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Ah, saya Muhammad Dafa Fitra Ananda, NPM saya 4419210013. Ah, pada video kali ini saya insya Allah akan membuat video tentang strategi teknologi commercialization, lalu industri 4.0 dan society 5.0. Video ini saya buat untuk uh, tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen strategi. Lalu dosen pengampu saya yaitu yang terhormat Mas Haris Adi Swantoro. Uh, Lanjut. Nah, oke. Pertama, dalam video ini itu coba dari 1, 2, 3 itu strategi teknologi commercialization. Lebih ke teknologi dan komersial. Lalu ada industri. Industri berhubungan dengan komersial teknologi juga. Lalu ada society 5.0. Society ini juga lebih ada hubungannya dengan berindividu dengan cara suatu individu ini bisa hidup di lingkungan-lingkungan uh, industri dan perkembangan zamannya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang strategi teknologi commercialization. Nah, di sini ada pengertian tentang strategi teknologi commercialization. Di sini secara umum komersialisasi teknologi itu adalah teknologi yang dikembangkan sedemikian rupa uh, sehingga mencapai suatu titik di mana teknologi tersebut bisa diaplikasikan pada suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang menghasilkan keuntungan pada penemunya. Apa tuh maksudnya? Apa tuh artinya? Gitu kan. Eh, Pertama kita harus pahami dari awal dulu ya. Di sini intinya adalah komersial teknologi, komersialisasi teknologi. Nah, eh, komersialisasi teknologi itu adalah gabungan dari komersialisasi dan teknologi. Oke, jadi pertama teknologi ini adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Lalu eh, komersialisasi adalah program atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya, mengintegrasikan produk baru atau jasa. Komersialisasi disebut juga sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan, distribusi, dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk di semua pasar. Secara umum, eh, komersial ini artinya kita dapat simpulkan teknologi yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencapai suatu titik di mana teknologi tersebut dapat diaplikasikan pada suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang menghasilkan keuntungan pada penemunya. Oke.
Selanjutnya itu kita akan uh, seperti podcast lah, seperti podcast strategi teknologi commercialization ini. Nah, jadi uh, strategi-strategi dari komersial teknologi ini digunakan untuk membantu suatu perusahaan agar dapat menjadikan lebih baik istilahnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang industri 4.0. Nah, selanjutnya ada industri 4.0. Oke, pertama kita harus tahu industri 4.0 itu apa sih sebenarnya. Nah, industri 4.0 ini atau yang sering disebut dengan cyber physical system ini merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Ya, jadi revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad 21 dengan ciri utamanya yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Oke. Nah, dengan perubahan atau hadirnya revolusi industri 4.0 ini, tentunya mengubah banyak hal dari berbagai sektor, di mana yang awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Ya, jadi uh, industri 4.0 ini dia itu lebih untuk mengoptimalisasi dan membuat efektif suatu atau jalannya perusahaan dalam memproduksi. Nah, selanjutnya di sini penerapan atau jenis teknologi yang ada dalam industri 4.0 ini. Nah, jadi di industri 4.0 ini ada teknologi-teknologi, ada 9 di sini. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Nah, teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri ini adalah IoT, yang merupakan konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Nah, gimana tuh? Jadi, uh, jadi kita istilahnya bertukar informasi, contohnya kayak kita mendapatkan informasi tanpa harus interaksi gitu. Interaksi kita kayak nanya ke manusia gitu. Kita ingin tahu suatu hal, kita nggak perlu nanya ke guru, kita nggak perlu ke orang yang emang ahlinya. Di internet juga ada. Itu salah satu eh jenis teknologi di industri 4.0 ini. Lalu yang kedua ada big data. Big data ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Big data ini uh, telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan uh, arah bisnisnya. Contoh penyedia layanan ini uh, di Indonesia sebagai berikut. Jadi ada penyedia layanan big data seperti Sonar Platform, Pakwes Platform, Warung Data, Databot. Lalu yang ketiga ada augmented reality atau AR ya.
di mana teknologi ini menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Lalu yang keempat ada cyber security. Uh, Cyber security ini bentuk upaya melindungi informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack atau biasanya yang disebut hacker. Datanya dicuri, data perusahaannya dicuri, data pribadi kita. Sehingga yang nantinya ke depannya itu tidak memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima ada artificial intelligence atau AI. Nah, fungsi utama dari AI ini adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Lalu ada additive manufacturing, di mana uh, additive manufacturing ini merupakan sebuah terobosan dalam bidang industri manufaktur, sering dikenal dengan menggunakan printer 3D. Dengan kemajuan era teknologi ini, gambar atau desain digital yang sudah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Jadi contohnya 3D printing, kita ingin membuat suatu komponen di proses dulu. Sebenarnya kita membuat desainnya dulu di komputer gitu kayak seperti AutoCAD atau yang lainnya, lalu kemudian dimasukkan ke mesin, istilahnya mesin 3D printernya gitu. Lalu ada simulation. Ini bentuk perwakilan dari proses waktu ke waktu. Yang kedelapan ada sistem integration, di mana sistem integration adalah sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Yang kesembilan ada cloud computing. Lalu kira-kira apa sih dampaknya gitu, dampak-dampak dari revolusi industri 4.0 ini? Yang pertama itu ada dampak positifnya. Dampak positifnya itu lebih memudahkan akses informasi, lalu efektif dalam bidang-bidang produksi, dapat meningkatkan pendapatan, peningkatan peluang kerja bagi tenaga yang ahli. Lalu dampak negatifnya apa? Lebih rentan terhadap serangan cyber. Karena balik lagi, industri 4.0 ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini menggabungkan dengan uh, teknologi, informasi, komunikasi. Jadi lebih rentan ya. Lalu membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya itu dia juga bagi para pekerja yang tadi saya bilang juga tentang pengurangan-pengurangan gitu. Pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan mesin seperti itu. Nah, eh, selanjutnya kita akan membahas tentang Society 5.0. Nah, Society 5.0. Nah, Society 5.0 ini adalah konsep kehidupan bermasyarakat yang diusulkan Jepang dengan berpusat kepada manusia untuk menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem integrasi antara dunia fisik dan dunia maya. Nah, tujuan dari adanya atau munculnya Society 5.0 ini untuk eh,
Selain akan menyeimbangkan solusi atau permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi, masyarakat 5.0 membuat masyarakat memiliki rasa hormat antara satu dengan yang lain. Nah, tatanan ini diyakini bisa memperpanjang generasi dan menciptakan kenyamanan di setiap orang dalam kehidupan yang produktif. Nah, penerapan Society 5.0 ini uh, ada sekitar 7. Contohnya di bidang kesehatan. Contoh penerapannya itu dia seperti mengembangkan layanan yang masih bisa dilakukan oleh robot, seperti bagian pemeriksaan awal sehingga dapat mengurangi tingkat kelelahan tenaga medis. Lalu adanya deteksi awal terhadap penyakit. Lalu yang kedua ada manufaktur. Contoh penerapannya itu dia mengintegrasikan robot dan kecerdasan buatan agar proses produksi lebih cepat. Lalu menciptakan sistem integrasi antar bidang industri agar lebih efisien. Lalu di bidang pertanian terjadi produksi kebutuhan agraria sesuai dengan kebutuhan konsumen, integrasi teknologi seperti penggunaan traktor untuk menggarap ladang dan optimalisasi pengairan ladang dengan mengolah data ramalan cuaca. Selanjutnya ada di bidang pangan. Contoh penerapannya apa? Penyediaan bahan pangan berdasarkan data konsumen, lalu otomatisasi penyediaan serta penyimpanan bahan pangan dengan teknologi yang canggih. Lalu ada penanggulangan bencana, penerapannya itu dia seperti penyediaan data tempat penampungan terdekat selama bencana, penemuan korban, optimalisasi pembongkaran reruntuhan. Lalu ada di bidang energi ini, contohnya setiap rumah tangga dapat meningkatkan cadangan energi dengan mengajukan proposal eh, optimalisasi energi sesuai dengan riwayat penggunanya. Yang terakhir ada transportasi, di mana penerapannya itu memudahkan pergerakan lansia dan disabilitas dengan kursi roda otomatis. Lalu adanya transportasi publik yang bergerak secara otomatis sesuai dengan kehendaknya. Sekian video dari saya tentang Industri 4.0, Society 5.0, dan apa tentang teknologi komersial. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.